Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Sohendi di channel Belantika Group. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan video yang kemarin. Nah, video yang kemarin yang mana kita telah membahas tentang apa itu perdagangan internasional. Untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu karena supaya menyambung ya, jangan loncat-loncat belajarnya. Nah, dan di sini teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang apa saja sih perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan domestik. Nah, kalian ketika mendengar, wah orang ini bisnisnya perdagangan internasional, ekspor impor, pasti kesannya wah banget nih. Nah, sebenarnya apa aja sih yang membuat perdagangan internasional keren banget? Nah, di sini akan kita bahas apa saja perbedaannya antara perdagangan domestik dengan perdagangan internasional. Oke, kita masuk yang pertama. Perbedaan yang pertama adalah berbeda waktu dan wilayah negara. Nah, di sini cukup jelas ya. Waktu itu sudah pasti karena antar negara pasti waktunya berbeda. Contoh nih, misalkan di Indonesia saat ini jam 8 pagi. Nah, di Amerika itu masih jam 9 malam. Nah, maka dari itu, teman-teman yang mau bergerak di bidang ekspor itu harus tahu jam dunia. Nah, karena nantinya kita tuh juga punya strategi di waktu-waktu tertentu yang mana nantinya itu bagus untuk menawarkan produk kita. Nah, maka dari itu jangan sampai ya kalian telepon atau mengirim email atau melalui pesan WA gitu ya, mengirimkannya tiba-tiba mereka di sana masih tidur gitu. Nah, jadi strategi ini harus digunakan juga. Maka dari itu yang mau bergerak di bidang ekspor harus tahu yaitu perbedaan waktunya. Maka dari itu kalian jangan heran kalau misalkan media sosial saya di tengah-tengah malam itu aktif ya. Nah, saya bukan bergadang tak ada artinya gitu. Saya bergadang pasti ada artinya. Karena saya mengingat tuh nasihatnya Pak Haji Roma Irama ya. Begadang jangan begadang jika tak ada artinya. Nah, begadang boleh saja jika ada artinya. Dan saya begadang ada artinya. Karena beberapa yang saya prospek untuk bayarnya terdapat di berbagai macam wilayah dan tentunya waktunya pasti berbeda. Nah, selanjutnya beda negara. Nah, beda negara ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Karena untuk perdagangan internasional itu melibatkan lebih dari satu negara. Nah, selanjutnya teman-teman yang kedua yaitu berbeda mata uang. Maka dari itu eksportir wajib memiliki dua rekening, ya rekening rupiah dan rekening dolar. Karena kita transaksinya biasanya menggunakan dolar. Nah, di sini teman-teman, maka dari itu untuk yang mau bergerak di bidang ekspor wajib mengikuti berita-berita yang terjadi di dunia ini ya, walaupun beda negara. Nah, setelah itu nanti kalian lihat juga selalu kalian pantau yaitu harga rupiah saat ini. Karena nantinya itu bakal kita gunakan untuk memberikan penawaran harga kepada calon buyer kita. Kalau misalkan kita salah hitung gitu. Misalkan nih berbeda 100 rupiah saja. Waduh, nanti kalau dikalikan berpuluh-puluh ton, wah uangnya nggak sedikit, Pak. Nah, maka dari itu ya bergerak di bidang ekspor harus rajin baca berita, harus rajin juga mengikuti perkembangan atau hal-hal yang terjadi di dunia ini ya, walaupun itu bukan di Indonesia. Dan yang ketiga, nah ini tak akan pernah lupa nih ya, yaitu berbeda bahasa. Nah, disinilah teman-teman ya, saya semenjak bergerak di bidang ekspor ini merasa bahwa menyesal banget. Dulu kenapa saya sekolah tuh tidak pernah masuk kalau belajar bahasa Inggris. Ya, dengan idealisme saya waktu itu saya bilang saya mencintai negeri Indonesia ini. Saya tidak mau mempelajari bahasa orang luar. Saya maunya bahasa Indonesia aja. Nah, dan ternyata semua itu ya saya sesalin lah. Nah, jadi saya sarankan kepada teman-teman yang masih sekolah, yang nonton video ini, belajarlah sungguh-sungguh di bahasa Inggris. Karena ini bahasa persatuan dunia gitu. Jadi kita kalau misalkan lebih mau mendunia bisnisnya, kemudian mau punya koneksi luas ya, bahkan di berbagai macam negara, yaitu salah satunya adalah menguasai bahasa Inggris tadi. Nah, samalah seperti kita nih di Indonesia, kan berbagai macam bahasa daerah tuh. Nah, bahasa persatuannya itu bahasa Indonesia. Sama juga lah, dunia ini kan berbagai macam bahasa juga. Nah, bahasa internasionalnya ya bahasa Inggris gitu. Nah, namun
Untuk teman-teman yang saat ini udah telanjur belum bisa bahasa Inggris namun pengen bergerak di bidang ekspor ini, nah jangan khawatir ya, karena sekarang dunia sudah canggih juga. Nah sudah disediakan banyak ibaratkannya itu aplikasi-aplikasi yang membantu translate dan sebagainya, dan ternyata juga banyak loh untuk buyer-buyer yang bisa bahasa Indonesia. Nah, member-member di pelatihan kita di Belantika Academy beberapa itu mendapatkan buyer yang bahasa Indonesianya lancar. Nah, itu adalah kelebihan inilah, ibaratkan itu udah diberikan jalan yang enak banget lah sama Tuhan gitu. Nah, maka dari itu teman-teman tetap mulai saja ya, sambil berjalan sambil belajar ya untuk bahasanya. Jadi jangan merasa wah saya belum bisa bahasa Inggris, kayaknya saya nggak bergerak dulu deh, kayaknya saya tunggu dulu lah. Nah, sampai kapan gitu? Nah, bergerak saja sambil belajar. Nah, dan sampai sini teman-teman ya, untuk beberapa perbedaan antara perdagangan domestik dengan internasional, itulah beberapanya ya yang saya sampaikan tadi. Dan ada beberapa hal yang lain lagi. Nah, namun pada intinya untuk perdagangan internasional ini, nah teman-teman harus sadar ya bahwa ada perbedaan antara perdagangan domestik dengan perdagangan internasional itu sendiri. Nah, maka dari itu kita perlu belajar, perlu kita memaksimalkan apa yang kita bisa, jangan mengeluh walaupun belum bisa bahasa Inggris mungkin ya, tetap bergerak sambil belajar. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Nah, kita akan bahas untuk materi selanjutnya di video selanjutnya. Maka dari itu, jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bantu share juga. Nah, oke, silahkan teman-teman mau bertanya boleh, silahkan di kolom komentar sekiranya mau membahas apa lagi. Nah, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, salam sukses dan sampai jumpa.